Baik, pembinaan hari ini adalah tentang pengertian satpam, ya supaya kita bisa benar-benar bisa memahami apa itu satpam, ya dan memahami juga pengertian-pengertian tentang satpam sehingga kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik berdasarkan kepada pengertian satpam, tugas satpam dan peran satpam. Di Perpol nomor 4 tahun 2020 itu disebutkan bahwa satuan pengamanan yang selanjutnya disebut satpam adalah satuan atau kelompok profesi. Hal ini tentu saja berbeda dengan pengertian satpam pada Perkapolri nomor 24 tahun 2007. Ya, di Perkapolri nomor 24 itu disebutkan bahwa satpam adalah satuan atau kelompok petugas. Nah, sekarang disebutkannya adalah satpam adalah kelompok profesi. Tentu saja ini memiliki dampak yang cukup besar bagi anggota satpam. Kenapa? Karena dulu waktu kita disebut petugas keamanan, kita ini adalah orang-orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan, ya. Tapi sekarang kita ini adalah satuan atau kelompok profesi, di mana profesi itu adalah pekerjaan berdasarkan keahlian atau kemampuan, atau bahasa satpam itu kompetensi. Ya, jadi satpam itu harus memiliki kompetensi supaya bisa menjadi seorang anggota satpam yang profesional. Nah, kompetensi atau kemampuan, keahlian satpam ini apa saja? Untuk satpam kualifikasi garda pertama, maka kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh anggota satpam itu ada 7. Yang pertama adalah kemampuan persiapan pelaksanaan tugas jaga, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, tindakan pertama di TKP, kemudian penanganan barang atau benda-benda berbahaya dan barang-barang terlarang. Nah, 7 kemampuan teknis inilah yang wajib dimiliki oleh anggota Satpam kualifikasi Gada Pratama. Supaya apa? Supaya dia bisa disebut seorang anggota Satpam yang profesional. Nah, itu maksud dari profesi tersebut. Kemudian disebutkan bahwa Satpam adalah kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian. Nah, apa itu fungsi kepolisian? Kita harus lihat di peraturan perundangan nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di sana pada pasal satunya disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan kepolisian itu hanyalah Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak ada lagi lembaga lain yang memiliki kewenangan kepolisian di Indonesia terkecuali Kepolisian Republik Indonesia. Di pasal 2-nya disebutkan apa saja kewenangan kepolisian ini. Kewenangan kepolisian ini diantaranya adalah satu, memelihara keamanan dan ketertiban. Ya, jadi fungsi atau manfaat dari polisi itu yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Kemudian yang keduanya adalah penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat. Ya, jadi fungsi kepolisian itu ada 4. Yang pertama adalah pemelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat. Nah, itu fungsi dari kepolisian. Kemudian di sini disebutkan bahwa di pasal 3-nya, untuk melaksanakan fungsi kepolisian tersebut, Satpam dibantu. Dibantunya oleh siapa? Yang pertama adalah dibantunya oleh kepolisian khusus. Contohnya apa? Contohnya kalau di PT Kereta Api ada yang namanya Polsuska, ya. Kalau di Departemen Kehutanan ada yang namanya adalah Polisi Hutan, Polhut atau Jagawana. Kemudian kalau misalnya Bapak-bapak di Kementerian Hukum dan HAM itu ada yang namanya sipir. Nah, itu adalah namanya kepolisian khusus. Kemudian polisi dibantu siapa? Setelah dibantu Kopolsus, polisi dibantu oleh yang namanya PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Dan jadi polisi dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik
pegawai negeri sipil, dan yang ketiga, polisi dibantu oleh yang namanya itu adalah pengamanan swakarsa. Ya, jadi 3 lembaga atau profesi yang membantu kepolisian, yaitu kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa. Nah, siapa itu pengamanan swakarsa? Pengamanan swakarsa ini adalah diantaranya satu, ada 3 ya. Satu itu satuan pengamanan. Ya, kita ini Satpam. Yang kedua adalah pengamanan swakarsa adalah satuan keamanan lingkungan atau Satkamling. Ya. Nah, yang ketiga itu pengamanan berdasarkan pranata. Pranata sosial. Pranata ini aturan sosial di masyarakat. Dan pengamanan unsur kebudayaan. Contohnya apa pengamanan unsur kebudayaan? Contohnya adalah misalnya kalau di daerah Bali ada kegiatan keagamaan, itu di areanya diamankan oleh yang namanya pecalang. Nah, pecalang ini adalah unsur pengamanan berdasarkan pranata sosial dan kebudayaan. Ya, nah itu yang dimaksud dengan pengamanan swakarsa. Jadi pengamanan swakarsa ini adalah salah satu unsur pembantu kepolisian. Ya, jadi polisi untuk melaksanakan fungsinya, apa saja fungsinya tadi? Memelihara keamanan dan ketertiban, perlindungan dan pengayoman, pelayanan pada masyarakat, penegakan hukum, dibantu oleh 3. Siapa saja unsur pembantu polisi? Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, kemudian pengamanan swakarsa. Siapa saja pengamanan swakarsa? Ada 3. Satuan pengamanan, satuan keamanan lingkungan, dan pengamanan berdasarkan pranata sosial atau kebudayaan. Nah, itu maksud dengan fungsi kepolisian, pengemban fungsi kepolisian. Kemudian di sini disebutkan bahwa satuan pengamanan adalah kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas. Nah, apa maksud terbatasnya? Salah satu maksud terbatasnya adalah bisa kita lihat di akhir definisi ini, bahwa dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan, menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya. Nah, itu terbatasnya, bahwa bapak-bapak bisa melakukan fungsi kepolisian di lingkungan kerjanya secara terbatas. Itu salah satu fungsi terbatasnya, yaitu lingkungannya. Artinya bapak-bapak memiliki kewenangan kuasa tempat. Jadi bapak-bapak memiliki kekuasaan untuk mengamankan, menertibkan di tempat di mana bapak-bapak bekerja. Ya, ada keterbatasan lain, diantaranya adalah pelaksanaan tindakan represifnya. Satpam boleh melakukan tindakan represif seperti menangkap, ya, menangkap, borgol, menggeledah, mewawancara. Kalau apa? Kalau tersangkanya itu tertangkap tangan. Nanti kita akan bicarakan tentang pengertian represif tertangkap tangan ini. Ya, nah itu pengertian dari Satpam. Kemudian di sini sebutkan juga bahwa satuan pengamanan adalah kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial. Apa itu maksud dari non-justisial? Maksud dari non-justisial adalah setiap pelanggaran yang terjadi di area kerja, ada karyawan terlambat, ada karyawan tidak pakai seragam, ada karyawan tidak menggunakan ID card, ada karyawan merokok di tempat yang tidak ditentukan, ada karyawan yang tidur pada saat bekerja. Semua pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan dibawa ke muka hakim. Artinya tidak akan dituntut di pengadilan, tapi hanya diselesaikan di tempat kerja oleh manajemen masing-masing. Nah, itu yang dimaksud dengan non-justisial. Ya. Nah, ini pengertian dari Satpam. Semoga Bapak-Bapak semua memahami pengertian Satpam, nanti akan kita gunakan sebagai fondasi kita dalam bekerja. Kemudian, apa tugasnya Satpam ini? Nah, kalau dulu, Bapak-Bapak itu mengenal istilah tupoksiran, tugas pokok, fungsi, dan peran. Sekarang istilah tupoksiran sudah tidak digunakan lagi. Ya, di Perpol nomor 24 ini sudah diganti tupoksirannya menjadi tugas Satpam dan peran Satpam. Ya, apa itu tugas Satpam? Tugas Satpam tentu saja adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, meliputi pengamanan, aspek pengamanan fisik, personil, informasi, dan pengamanan teknis yang lainnya. Ya, kemudian juga
Satpam itu dulu itu punya fungsi, ya, yaitu fungsi satpam dulu itu melindungi dan mengayomi. Nah, sekarang tidak dimasukkan lagi fungsi satpamnya, tapi fungsinya, manfaat satpamnya sekarang dimasukkan ke dalam tugas pokok, tugas satpam. Ya, tugas harian satpam, tanggung jawab satpam, pekerjaan sehari-hari satpam. Jadi tugas satpam atau pekerjaan satpam sehari-hari atau tanggung jawab satpam itu ditambah. Ditambah apa? Ditambah melindungi dan mengayomi. Ya, jadi tugas satpam itu ada dua, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban, kemudian melindungi dan mengayomi. Nah, itu tugas satpam, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa satpam menyelenggarakan keamanan fisik. Nah, sebelum mempelajari keamanan fisik, kita pelajari dulu tujuan dari pengamanan. Apa sih tujuan dari pengamanan? Tujuan Bapak-Bapak melakukan pengamanan adalah untuk membuat areanya jadi aman. Ya, apa yang dimaksud dengan aman? Yang dimaksud dengan aman adalah areanya bebas dari ancaman, bebas dari gangguan, dan bebas dari risiko. Risiko kecelakaan kerja, risiko terjadinya bencana. Ya, nah itu yang maksud dengan aman. Jadi kalau Bapak-Bapak bekerja di tempat Bapak-Bapak, kemudian area Bapak-Bapak masih ada kehilangan helm, ada yang mengancam pada karyawan, ada kecelakaan kerja, itu areanya belum aman. Ya berarti tugas Bapak-Bapak belum tercapai. Ya, jadi tujuan yang pertama adalah aman. Tujuan kedua adalah areanya harus tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Yang dimaksud dengan tertib adalah seluruhnya, seluruh karyawan itu, seluruh tamu dan seluruh orang-orang yang ada di perusahaan itu tunduk, patuh, dan taat pada peraturan dan tata tertib perusahaan. Itu yang dimaksud dengan tertib. Tertib itu artinya lainnya adalah rapi. Jadi semuanya dalam keadaan rapi, semua orang mematuhi peraturan dan ketentuan tata tertib di perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk keamanan dan ketertiban. Kemudian dari mana ancamannya? Ancaman gangguan keamanannya. Ancamannya itu bisa bersumber dari internal dan dari eksternal. Dari internal contohnya penggelapan, pencurian, demo karyawan dan lain-lain. Dari eksternal contohnya adalah diantaranya adalah perampokan, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain. Nah, kalau Bapak-Bapak sudah tahu sumber bahayanya, kemudian tujuan dari pengamanannya, maka kita akan bisa mengetahui tentang pengamanan fisik. Nah, apa sih maksud dengan pengamanan fisik ini? Pengamanan fisik ini adalah segala usaha dan kegiatan untuk melakukan pencegahan. Ya, jadi Bapak-Bapak harus melakukan pencegahan terhadap munculnya ancaman-ancaman tadi yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Maka Bapak-Bapak harus berusaha mencegah. Kalau sudah dicegah ternyata masih timbul, maka Bapak-Bapak harus melakukan mengatasi keadaan tersebut. Ya, nah itu disebut dengan mencegah dan mengatasi. Itu yang dimaksud dengan pengamanan fisik. Ya, tadi kita sudah pelajari tentang Iya. baik tadi Bapak-Bapak sudah mempelajari tentang pengertian satpam dan tugas satpam. Kemudian kita akan mempelajari peran satpam. Apa yang maksud dengan peran? Peran ini adalah harapan orang terhadap bapak-bapak, ya. Harapan dari pimpinan, harapan dari kepolisian. Kalau dulu mereka berharap satpam itu bisa berperan sebagai pembantu pimpinan. Kemudian satpam juga ke pihak kepolisian berharap bahwa bapak-bapak itu bisa berperan sebagai unsur pembantu kepolisian. Nah, sekarang di Perpol nomor 24 ini itu berbeda peran Bapaknya. Harapannya lebih lagi, ya harapan pimpinan kepada anggota Satpam, kalau hanya dulu sebagai terbatas pada pembantu pimpinan, sekarang mereka berharap Satpam itu berperan sebagai pendukung utama pimpinan, ya, pendukung utama pimpinan. Kalau dulu kepolisian berharap bahwa bapak-bapak ini sebagai pembantu kepolisian, kalau sekarang bapak-bapak ini diharapkan menjadi mitra polisi, ya, menjadi mitra polisi. Contoh mitra ini rekan, ya.
contoh-contoh mitra polisi dalam pekerjaan apa? Misalnya terjadi suatu insiden, suatu tindakan kriminal di perusahaan, maka Satpam sebagai mitra polisi diharapkan bisa melakukan tindakan pertama di TKP. Kenapa sangat penting melakukan tindakan pertama di TKP? Supaya alat bukti dan barang-barang bukti atau TKP-nya selalu dalam keadaan yang tidak berubah, supaya polisi bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi bapak-bapak sebagai mitranya polisi, sebagai rekanan polisi, apabila ada kejadian di lapangan, itu harus mampu melakukan tindakan pertama pada TKP, ya, tindakan pertama di TKP. Hal ini akan kita bahas di lain waktu. Nah, bapak-bapak ini berperan sebagai pendukung utama pimpinan dalam hal apa? Dalam hal pembinaan pengamanan. Apa yang dimaksud dengan pembinaan pengamanan? Jadi yang dimaksud dengan pembinaan pengamanan adalah segala daya upaya, segala usaha ya untuk mendorong, mengarahkan, menyelenggarakan termasuk koordinasi, termasuk juga berperan aktif bapak-bapaknya untuk menciptakan dan memelihara keadaan itu agar aman dan tertib. Ya, nah itu yang maksud dengan memelihara keamanan. Ya, jadi yang maksud dengan pembinaan keamanan adalah segala upaya untuk menciptakan, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, berperan serta, berkoordinasi untuk menciptakan areanya itu aman dan kondusif. Nah, ini adalah sekali lagi dasar ya dasar bagi bapak-bapak sebagai fondasi pekerjaan bapak-bapak.